Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz selalu sehat dan juga seluruh jamaah percikan iman. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, kalau istri tidak bisa dididik, disuruh nutup aurat, tidak nurut, diajak sholat, kadang marah-marah, disuruh ke pengajian, juga tidak mau. Kerjaannya nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Sering arisan. Hanya sekadar ngabisin duit di kafe. Nganterin anak, udah gitu nongkrong-nongkrong di kafe. Saya udah mengingatkan Ustadz. Tapi istri saya tidak mau menghiraukan nasihat saya. Padahal saya tidak berlebih-lebihan. Saya cuma minta istri saya berhijab, saya minta istri saya sholat, saya minta istri saya tidak menghabiskan waktu dengan teman-temannya karena sudah bukan gadis lagi tapi sudah punya anak dan berkeluarga. Apakah kalau saya tidak bisa mendidiknya, boleh saya menceraikannya, Ustadz? Mohon penjelasan, mohon inspirasi untuk saya. Ya, emang kadang manusia itu diuji dengan banyak hal. Salah satu ada yang diuji oleh suami. Ada juga yang diuji oleh istri. Nah, pertanyaan suami seperti ini sebenarnya bukan satu. Saya di pengajian juga kadang ada bapak-bapak yang relatif masih muda. Gimana Ustadz ya? Istri saya belum berhijab juga, padahal saya udah kasih tahu. Anak-anak sudah mulai SD, ya, tapi juga istri saya tidak pernah sholat, Ustadz. Terus kalau nganterin anak ke sekolah masih suka nongkrong-nongkrong, ketawa-ketiwi di kafe dengan teman-teman. Saya sudah ingatkan, tapi sepertinya omongan saya itu nggak digubris. Boleh nggak ya saya ceraikan, gitu. Itu teh bukan 1-2 loh yang ngomong. Nah ibu, ini jadi pelajaran untuk ibu ya. Nah, untuk bapak-bapak, sekiranya Anda diuji oleh istri seperti ini, maka istri Anda itu dikategorikan nusyuz. Ya. Nusyuz itu artinya dia melakukan satu kemaksiatan yang membuat suami itu tidak ridho gitu. Ya. Suami nggak ridho dengan apa yang Anda lakukan karena memang Anda salah gitu. Disuruh berhijab, enggak juga. Suami itu enggak ridho gitu. Disuruh sholat, ya, membantah, berantem. Berarti kan suami enggak ridho kan? Itu namanya nusyuz. Disuruh mah jangan terlalu gaul lah tuh. Sekarang ada kamu tuh udah punya anak. Kamu masih suka nongkrong-nongkrong dengan teman-teman kamu, ngabisin duit, ngabisin waktu. Cobalah ya. Mulai fokus ke rumah tangga, berantem gitu ya. Nah itu namanya nusyuz. Jadi kalau diingatkan tuh bukan nurut, malah ngebantah. Itu namanya nusyuz. Nah untuk bapak-bapak, Anda bisa lihat surat An-Nisa ayat 34. Di baris berikutnya, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita soleh itu adalah yang taat kepada Allah. Jadi aturan-aturan agama dijalani. Hafidhatul lil ghaib. Dia menjaga amanah suaminya saat suaminya tidak ada. Amanah harta, amanah anak, amanah kehormatan. Jadi kalau ada ibu rumah tangga masih suka nongkrong-nongkrong dengan teman-temannya, apalagi di situ suka hadir juga teman-teman laki-lakinya gitu. Dengan alasan bahwa saya masih silaturahmi, apa salahnya? Nah, kan gitu. Itu namanya tidak menjaga kehormatan sebagai seorang istri. Nah, kalau istri yang soleh itu mereka yang qanitat, taat kepada Allah, hafidhatul lil ghaib, menjaga kehormatan dan amanah suaminya. Itu ciri khasnya. Wallati takhafu nusyuzahunna. Dan kalau kamu suami
mengkhawatirkan nusyuz, tadi nusyuz ya. Jadi berbuat durhaka kepada suami. Nusyuz, fa'idhuhunna, nasihatilah. Nah, jadi Pak, nasihati. Tapi kalau saya lihat cerita Anda sudah menasehati. Tapi malah istri Anda seringkali memberontak kan gitu. Nusyuzahunna, fa'idhuhunna, nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Nah, beri didikan yang lebih keras dari itu. Pisah tempat tidur. Ya. Ada juga yang dimaksud dengan pisah tempat tidur tuh udah coba kamu kalau gini terus mah pulang dulu deh kamu ke orang tua kamu. Coba pikir-pikir kalau kita pisah gimana gitu. Fa'in ato'nakum, kalau kamu sudah melewati tahapan-tahapan itu dari mulai tahapan nasihat, tahapan yang lebih keras lagi, tahapan yang menandakan kamu akan mencerai dia dengan kalimat apa? Udahlah kamu nggak nurut aja sama aku, coba kamu pulang dulu deh sama orang tuamu. Jadi suruh pulang itu bukan menceraikan, tapi biar kamu mikir gitu. Coba. Fa'in ato'nakum, ternyata berubah istri kita tepat. Ada perubahan lah gitu. Fala tabtaghu alaihinna sabila. Maka jangan kamu berpikir untuk menceraikannya. Jadi begini. Bila istri itu kelihatan ada progres, ya Pak ya, progres ada perubahan walaupun tidak revolusioner perubahan itu, tapi Anda lihat ada pelan-pelan berubah. Fala tabghu alaihinna sabila. Maka jangan kamu berharap pisah. Gitu. Fa in khiftum syiqaqa bainihima. Tapi kalau kamu khawatir ya gitu. Ternyata ini konflik karena berkaitan dengan tabiat itu masih terus, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba libatkan keluarga. Maksud libatkan keluarga itu sesepuh dari istri kita. Kalau dia masih punya ayah, punya ibu, ya Anda sebagai suami cerita sama ayah ibunya. Bagaimana ya istri saya tuh, nah cerita. Ya kan gitu. Iyurida islaha, jika menginginkan satu kedamaian. Nah jadi Anda jangan langsung menceraikan. Anda kudu mengikuti tahapan-tahapan itu, ya. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dididik, dan kita kan sebagai suami itu imam, Pak. Makanya di surat An-Nisa ayat 34 itu dimulai dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu imam. Jadi makmum itu membantah, ngelawan, kasih nasihat dari mulai yang lembut sampai yang tegas. Masih gitu juga, ya boleh Anda menceraikan. Ya. Jadi seorang suami yang menceraikan istri karena istri tidak bisa dididik, itu boleh menurut agama. Boleh. Ya. Tapi ingat, jangan langsung. Harus ada tahapan-tahapan yang dilewati. Begitu ya Pak ya. Anda bisa baca di An-Nisa ayat 34-35.